Kali ini saya mencoba untuk ngebahas sesuatu tentang, berita di media sosial lagi, yaitu tentang, Yusuf Kala yang dikatakan menyinggung orang-orang Kristen, karena mengatakan bahwa agama Islam itu mengajarkan umatnya untuk membunuh yang non atau yang Kristen, sedangkan yang Kristen pun mengajarkan untuk membunuh yang Muslim. Nah, di sini Yusuf Kala itu, eee dapat banyak tanggapan dan somasi ya. Di sini ada hal yang mengganggu diri saya, terutama masalah yang sangat krusial. Kelihatannya sih cuma hal-hal sepele, sebenarnya hal-hal seperti ini kalau dibiarkan bahaya gitu, mulai dari Ahok ya, menista agama, dan juga Yusuf Kala, seolah-olah bahwa agama itu kebal terhadap kritikan. Nah, di sini saya akan memberitahu Anda kenapa hal-hal seperti ini bisa berbahaya. Kalau sedikit-sedikit kita mensomasi, menghukum orang-orang yang memiliki kebebasan untuk berbicara itu sangat penting. Nah, video kali ini kita akan mencoba menjelaskan apa itu demokrasi, apa yang mewarnainya, apa semangat di balik demokrasi, dan kemudian mengapa mengungkapkan pendapat itu merupakan hak asasi, dan mengapa perbedaan itu penting. Ya, mengapa? Saya pernah mengatakan sebelumnya bahwa demokrasi itu membutuhkan kesesatan beragama. Nah, dari video inilah kalian akan mengerti kenapa kalau agama itu tidak dapat dikritisi, itu dapat menghancurkan sebuah kelompok. Bingung? Ingin tahu? Lah, kita dengarkan sampai habis, oke? Saya akan mengawali dengan cerita di mana perjalanan orang-orang di Eropa ya, sebuah kultur pemikiran ini kan berjalan. Dulu di abad kira-kira abad 13, abad 14 ya, ketika Eropa mengalami dark age, masa-masa kegelapan, Islam mengalami kejayaan, Eropa mengalami kegelapan. Nah, di sana ada suatu peristiwa yang mengerikan, yaitu peristiwa tentang pemburuan para penyihir. Diawali dengan apa yang di dalam kitab suci ya, terutama Kristen itu kan menganggap ada setan dan lain sebagainya. Nah, karena begitu takutnya terhadap setan ya, eh, paham ini kemudian menyelusup ke dalam suatu paham lain yang lebih mengerikan, yaitu perburuan penyihir. Nah, perburuan penyihir ini diawali dengan misogini ya, kebencian terhadap wanita. Nah, wanita, badannya seksi gitu kan, itu kan mengungkap hawa nafsu. Jadi mereka memberikan suatu kebencian kepada, eee, tubuh wanita, dan kemudian, suka menggosip, dan kemudian nah ini bercampur dengan paham-paham lain seperti, penyihir, setan, dan lain sarang setan dan lain sebagainya. Akhirnya ketika orang-orang membuat suatu tulisan ya, tulisan, eee, tulisan ini menjadi suatu yang mengerikan gitu. Diceritakan bahwa wanita ini banyak yang menjadi penyihir. Nah, karena bencinya mereka dengan hal-hal seperti ini, akhirnya mereka menuduh orang-orang yang dianggap sebagai penyihir. Banyak di antaranya malah justru adalah wanita. Mereka menyiksa dan membakar dan membunuh. Jadi ceritanya horrible sekali ya, bahwa wanita itu
tidak hanya wanita, tapi banyak juga yang pria. Nah, mereka dihancurkan itu namanya jempol mereka. Salah satu bentuk penyiksaannya untuk membuat mereka mengaku gitu, mengaku bahwa dirinya adalah penyihir dan kemudian dibunuh atau dibakar. Salah sa salah sat di antara mereka banyak sekali yang, eee, merasa kesakitan terhadap penyiksaan tersebut ya, tangan mereka dihancurkan. Akhirnya mereka berpikir bahwa, "Ya sudahlah, saya ngaku aja walaupun saya bukan penyihir, kemudian biar penderitaan saya berakhir dan kemudian saya dibunuh," gitu. Salah satu peristiwa yang paling mengerikan adalah kisah salah seorang keluarga yang terhormat sebenarnya. Kemudian mereka ditarik, dituduh sebagai penyihir dan kemudian digestinnya atau bagian jeroannya itu mereka dipotong dadanya, kemudian cewek cowok ya, potong dadanya, kemudian perutnya dibelah, terus bagian dalam tubuhnya atau intestine atau usus dan dia bagian jeroannya itu dicacar-cacarin ke jalan dan kemudian akhirnya mereka dibunuh. Dan semua itu diperlihatkan ya di depan anak-anak mereka yang masih berumur 10 tahun. Kejadian ini benar-benar mengerikan. Begitu mereka takutnya terhadap setan, mereka membunuh orang-orang yang bahkan tidak bersalah. Saking kejinya perbuatan itu, apakah mereka tidak berpikir bahwa setan itu ya diri mereka sendiri gitu. Sampai mereka tega memperlakukan orang seperti itu. Uh, Kejadian ini dari abad ke-14 sampai ke-17. Kira-kira ada 50.000 orang at least ya yang meninggal. Dan Anda harus ingat bahwa dulu Eropa itu jumlah penduduk sangat kecil. 50.000 orang itu udah sangat besar sekali orang meninggal hanya karena perburuan yang aneh, perburuan yang hanya di dalam pikiran manusia gitu. Entah ini ada atau tidak. Ketika ada orang yang meragukan, apakah penyihir itu ada? Kalian ini bisa mikir nggak sih penyihir itu nggak ada loh, bisa jadi itu bohong-bohongan. Ketika ada orang yang meragukan hal itu, mereka justru ditangkap dan dicap sebagai seorang penyihir. Begitu sulitnya kebebasan berpendapat itu muncul ya. Dan orang-orang pemikir filosofi pada saat itu, dia berpikir nih, kalau manusia bisa sebegitu bodohnya melakukan suatu tindakan-tindakan gila, lalu apa itu kebenaran? Apa yang bisa kita lakukan? Dan ini bisa berbahaya, bisa bukan hanya satu orang yang meninggal. Ini bisa menjadi collapse-nya suatu society, suatu group society seperti yang saya katakan tadi. Nah, pada masa itu kan Eropa mengalami masa kemunduran, tetapi Islam mengalami masa kemajuan. Nah, Eropa pada saat itu membuat mesin printing pertama dan kemudian mereka berusaha untuk membuat agar orang-orang itu boleh melakukan printing walaupun itu agak dicegah oleh gereja ya mereka, tetapi mereka berusaha dalam politik itu untuk membuat ilmu itu disebarkan. Nah, salah satunya adalah banyak dari paham-paham Islam yang diterjemahkan ke dalam ke Eropa, pemikir-pemikir Islam. Nah, penyelamatnya ini adalah Ibnu Rushd. Paham-paham Ibnu Rushd. Pada saat Ibnu Rushd berdebat dengan Al-Ghazali. Jadi diceritakan bahwa Al-Ghazali ini ya seorang pemikir besar, ulama besar pada masanya, itu melihat bahwa paham-paham Ibnu Sina itu sebagai suatu kesesatan. Dia melihat bahwa bagaimana mungkin ketika manusia mengikuti akalnya, dia semakin jauh dari
agama. Ibnu Sina itu mengatakan bahwa eh, Tuhan itu tidak menciptakan dari yang awal. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan tidak mengetahui hal-hal yang detail. Jadi hanya general aja gitu. Ya mungkin karena dia melihat alam ini kok berantakan, mana mungkin ya Tuhan menciptakan alam ini. Makanya Ibnu Sina membuat suatu filosofi-filosofi seperti itu. Nah, Al-Ghazali menentang hal ini karena dia melihat bahwa kitab suci tidak mengatakan hal demikian. Hingga mengatakan bahwa semakin manusia mendekati akal, semakin manusia menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, semakin dia tersesat. Nah, di situ juga Ibn Rus membantah, dia tidak suka pendapat Al-Ghazali. Dia membela Ibn Sina. Ibn Rus mengatakan bahwa ya kalau akal itu berusaha untuk mencari kebenaran, sedangkan Tuhan adalah kebenaran, maka toh nanti akal akan menemukan Tuhan. Jadi dibiarkan manusia untuk mencari kebenaran, toh pada akhirnya nanti biarkan manusia berdiskusi, biarkan manusia mencari kebenaran, toh pada akhirnya nanti akal ini akan menemukan Tuhan gitu. Jadi maksudnya Ibn Rus itu begitu, membiarkan manusia untuk mencari, walaupun mungkin pada awalnya akan tersesat. Itu prinsip dari Ibn Rus, dan prinsip ini kemudian ditransfer, diadopsi oleh Eropa secara secara ekstrim. Intinya adalah untuk mencari sebuah kebenaran yang diperlukan adalah pertama society atau kelompok masyarakat ya, negara, kelompok masyarakat atau society itu untuk mencari kebenaran kita harus pertama membiarkan perbedaan, menyuburkan perbedaan. Ya disinilah saya pernah mengatakan bahwa kenapa demokrasi membutuhkan kesesatan beragama, karena perbedaan itu penting. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Jangan cegah manusia untuk menyatakan sesuatu walaupun itu berbeda. Mengapa hal ini penting? Karena membiarkan manusia untuk berdiskusi. Biarkan manusia berdiskusi, di sana ada flow of information dan ada self-correcting mekanis. Ada cara untuk membenarkan dari sistem ini, ada suatu cara untuk mencari kebenaran, ya self-correcting mekanis. Ada suatu proses di dalamnya untuk mencari kebenaran itu sendiri. Ada diskusi, kemudian manusia akan mendapatkan kebenaran sedikit demi sedikit dengan adanya perbedaan dan diskusi tersebut. Jadi, oke, dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah tidak adanya kebenaran absolut. Dan inilah pertama kali dalam sejarah umat manusia apa yang disebut oleh historian sebagai history of ignorance. Sejarah penolakan. Apa maksudnya penolakan? Penolakan terhadap kebenaran absolut. Dan bisa jadi agama itu bisa melemahkan demokrasi. Kenapa? Karena agama itu menganggap bahwa dirinya lah kebenaran absolut. Jadi tiga ini harus kita jaga. Pertama saya bilang bahwa adanya perbedaan, dan saya pernah bilang bahwa demokrasi itu menghendaki adanya kesesatan beragama. Kenapa? Kesesatan itu akan ada diskusi. Dan kedua, tidak boleh melarang manusia untuk mengatakan sebuah kebenaran, baik itu berhubungan dengan politik maupun agama, dan ini menjadi hak asasi manusia.
sangat penting. Manusia ini ingin mengatakan apa yang menurutnya benar. Dan yang terakhir adalah eh, tidak adanya kebenaran absolut. Dan dari tiga prinsip ini akan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Tetapi inilah jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebenaran. Jadi tidak boleh kita ini Syiah, ini Syiah, ini Syiah dibungkam. Ya, dicari-cari, oh dia menista Siti Aisyah, padahal gimana datanya ada. Harusnya biarkan berdiskusi. Oh, ini Ahmadiyah, Ahmadiyah. Oh ini, oh ini, oh ini penyihir. Oh penyihir tuh ada apa enggak? Ya, biarkan manusia berdebat. Oke? Okay? Dan tidak adanya kebenaran absolut. Jadi aneh ketika orang dikit-dikit disebut menista, dikit-dikit disebut Ahok, kasus Yusuf Kala. Mengapa saya bilang bahwa ini penting? Karena kalau kita sudah terbiasa melakukan hal ini terus lagi dan lagi, diskusi itu hilang, kebenaran itu hilang. Padahal semangat demokrasi adalah adanya flow of information supaya manusia berdiskusi dan mencari kebenaran. Dari pilar-pilar ini, dari prinsip-prinsip ini, kita bisa membuat suatu society yang lebih baik, menjadi sesuatu society yang lebih baik. Jadi sangat aneh ketika Yusuf Kala dituduh menista, Ahok dituduh menista. Ini selalu terjadi lagi dan lagi, dan ini membuat indeks demokrasi kita turun walaupun kita sudah melakukan pemilihan umum. Nah, implikasinya apa ketika Anda mengetahui bahwa hal-hal seperti inilah yang kemudian membentuk demokrasi? Implikasinya adalah pertama, Anda mengerti bahwa kenapa kebebasan berpendapat dan perbedaan itu sangat penting di dalam demokrasi. Karena tujuannya adalah mencari kebenaran. Ingatlah bahwa demokrasi itu menempatkan kebenaran di atas susunan. Menempatkan kebenaran di atas susunan. Apa maksudnya kebenaran di atas susunan? Jadi zaman dulu itu susunan itu penting. Jadi mereka ini nggak bodoh misalnya mereka menganggap raja itu adalah turunan dewa. Mereka melakukan perbudakan. Mereka punya susunan-susunan seperti itu yang menurut kita ya bodoh gitu, nggak masuk akal. Bodoh dan nggak masuk akal. Tetapi mereka membuat susunan seperti itu karena untuk menjaga society ini supaya teratur. Tetapi demokrasi mengatakan ya kebenaran itu harus di atas susunan keteraturan. Karena bila tidak, kita nggak bisa bergerak dengan benar. Kita bisa kolaps, kita bisa tidak mengetahui kebenaran, kita bisa mencegah kemajuan kita bisa membuat society kolaps. Jadi apa? Perburuan penyihir. Ya enggak? Nah, dari situlah kita membutuhkan kebebasan berpendapat dan perbedaan. Nah, kemudian melarang kebenaran absolut. Dan semua ini tentu bertentangan dengan agama. Karena memang semangatnya muncul untuk melawan, untuk mencari kebenaran. Oke, tiga prinsip itu tadi ya lebih tinggi dibandingkan Tuhan. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan itu produk imajinasi manusia. Yang penting kebenarannya, bukan 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 agamanya, bukan kulturnya. Jadi kadang kita harus mendewasakan umat dengan cara apa? Dengan berdiskusi, mencari kebenaran,
flow of information yang ada uh, uh, informasi yang mengalir yang kemudian bisa ada self correcting mekanis. Jadi inilah, jadi kalau ada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan tiga prinsip itu, seperti hukum-hukum karet misalnya orang menista atau orang menista atau eh, 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 hukum yang secara tidak langsung ya seperti mengatakan bahwa orang yang me- mengganggu ketertiban umum itu kan bisa dikenai pidana padahal mereka hanya mengatakan sesuatu seperti yang mereka anggap sesat dan tidak sesat dan ini tidak boleh hukum-hukum seperti ini dipelihara. Nah, harapannya bahwa pemangku kebijakan ya orang-orang aparat mengerti tentang hal ini bahwa ini bisa menghancurkan demokrasi karena biasanya orang beragama inginnya dia tuh pakai sugesti makanya mereka nggak mau berdiskusi mereka takut kalau ini menyebar kalau ini nanti kamu orang awam terpengaruh dan ini padahal mereka dipengaruhi oleh Islam sejak kecil jadi inilah yang akhirnya membuat Eropa maju ya mengapa kok Eropa lebih maju kenapa kok ekonomi mereka lebih maju. Kenapa mereka lebih makmur? Kenapa yang pengetahuan dari mereka? Mengapa kok seni juga film-film barat selalu dari mereka? Apakah ada genetiknya? Enggak. Dulu mereka lebih goblok dari kita, bahkan bunuh-bunuhannya lebih parah dari kita. Karena mereka mengalami perjalanan kultur yang berbeda dengan kita. Kita tidak tersentuh Renaissance, mereka tersentuh Renaissance. Mereka kita mungkin bisa mentransfer ilmu pengetahuan, kita bisa mentransfer sistem misalnya demokrasi, tetapi kultur, ideologi itu painful, lama untuk diserap. Karena itulah kita nggak bisa sebaik mereka. Ini sangat sangat sulit untuk diresapi gitu. Jadi bukan karena genetik mereka lebih baik dari kita, tapi karena ada suatu perjalanan kultur yang sulit untuk kita resapi. Dan harapannya gitu ya, kalian mengerti hal-hal seperti ini. Hal-hal bahwa apa itu demokrasi dan bagaimana demokrasi itu ada hubungannya dengan cara kita mencari kebenaran. Kalau hukum-hukum kita justru dibuat untuk melemahkan diri kita, melemahkan demokrasi, melemahkan ya akhirnya kita nggak bisa baik, bukan hanya berhubungan dengan kebijakan pemerintah, ya, tapi juga berhubungan dengan agama. Agama masuk aja ke dalam pemerintahan. Yang perlu Anda ketahui ketika Anda menjadi mayoritas, kemudian Anda membungkam minoritas. Kami kan sudah menang pemilu, berarti kami harus mencabut hak-hak minoritas. Itu dilarang dalam demokrasi karena menghilangkan perbedaan. Padahal perbedaan itu harus ada untuk terjadinya diskusi. Dan ini berbahaya. Bukan hanya untuk minoritas, tapi untuk suatu negara bisa kolaps. Seperti perburuan penyihir itu tadi. Dan satu hal lagi nih yang perlu dikemukakan gitu bahwa demokrasi itu bukan berarti bahwa mayoritas inginnya A, kemudian semuanya harus A. Misalnya seseorang bisa dihukum karena mayoritas ingin Ahok dihukum karena melakukan demonstrasi. Bukan begitu. Jadi ini berbeda ketika Anda masuk ke dunia hukum, bukan berarti mayoritas menginginkan si A bersalah, maka si A bersalah. Tapi dalam persidangan itu ada bukti-bukti, nilai-nilai objektif yang diperdebatkan di sana. Di sana ada aliran tata caranya sendiri, bukan berarti bahwa mayoritas menginginkan. Oke, jadi seseorang bisa dihukum karena mayoritas ingin
eee, orang itu dihukum, bukan seperti itu. Jadi dia punya tata caranya sendiri. Sama di dalam sains pun proses untuk mencari kebenaran itu berbeda. Sains akan mengatakan manusia berasal dari monyet, walaupun mayoritas tidak menginginkannya. Mayoritas inginnya Adam dan Hawa, karena dia punya metodologinya tersendiri. Oke, prinsip-prinsip inilah yang mewarnai demokrasi, sains, pengadilan, dan lain sebagainya. Saya akan menutup hal ini dengan suatu kejadian di dunia nyata nih ya. Anda tahu death spiral. Jadi sebenarnya semut itu mengikuti feromon. Kenapa mereka kok bisa jalan jauh dan kemudian pulang lagi? Mereka membuat barisan. Barisan itu mereka ngikutin dari antena mereka mendeteksi adanya feromon atau zat-zat yang dikeluarkan itu ya. Nah, karena itu mereka bisa pulang, pergi ke tempat makanan, kemudian pulang ke tempat mereka. Mereka baris tuh ngikutin yang depannya, ngikutin lagi semuanya. Tetapi dalam suatu tertentu dia bisa keslip sehingga membentuk death spiral, ants mill. Dia nyebutnya death spiral. Kenapa? Karena akhirnya mereka bisa tersesat tuh. Mereka bisa melingkar untuk lingkaran yang tidak ada ujung dan pangkalnya. Mereka akan terus berputar sampai berhari-hari. Jadi ribuan semut itu berputar berhari-hari, kemudian mereka kehabisan dehidrasi dan kehabisan tenaga dan kemudian mati. Anda lihat betapa gobloknya tuh semut. Goblok banget dia. Kok bisa nggak tahu kalau dia sedang melingkar? Sebenarnya mereka bukan bodoh, tapi mereka tidak punya sistem untuk keluar dari genetik evolusioner mereka diprogram. Dan kita ini adalah semut-semut itu. Kita ini semut, kita ini sapi, kita ini macan, kita ini monyet, kita ini adalah binatang. Sama, kita mungkin tidak mengeluarkan zat-zat seperti semut dan tidak memiliki antena seperti semut untuk mengikuti sesuatu. Tapi kita punya paham, kita punya informasi, kita punya ideologi, dan karena itulah kita mengikutinya. Kita menganggap bahwa ini benar dan ini salah. Kita punya agama untuk bilang bahwa ini benar dan ini salah, dan ini kadang bisa menyesatkan sehingga membuat kita sama seperti semut, ikut-ikutan aja dan kemudian mati bareng-bareng seperti apa yang dilakukan oleh orang Eropa pada masa itu. Anda mungkin berpikir bahwa Islam rahmatan lil alamin, berasal dari Tuhan, tidak mungkin terjadi perburuan perburuan penyihir seperti di Eropa. Apa benar itu seperti itu? Enggak juga. Sebenarnya banyak kalian ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan yang bisa menuntun kita ke dalam suatu kolapsnya society, atau setidaknya menghambat kemajuan kita. Banyak hal-hal yang tidak rasional, ketakutan terhadap babi misalnya. Jutaan orang makan babi ya biasa-biasa aja. Mau diperiksa, ayo diskusi kalau Anda mau. Eh, eh, Prostitusi gitu. Kenapa Ahok diturunkan dan dipenjara adalah karena pertentangan paham-paham itu, bahwa orang kafir jadi pemimpin, kemudian orang kafir ini jadi pemimpin, kemudian kemudian dia memperbolehkan prostitusi, memperbolehkan minum-minuman bir dan lain sebagainya. Bahkan ya tidak ada dampak rasional. Kalian melihat bahwa alam ini diatur oleh satu orang yang kalian anggap suci, yaitu nabi-nabi kalian gitu. Kalau kita melakukan prostitusi nanti kita diazab. Nanti kita makan babi, nanti kita dosa. Minum bir nanti kita dosa. Yang mengkolapskan, nanti dihukum oleh Tuhan. Kalian melihat bahwa hukum-hukum alam ini ya, hancurnya ekonomi, kebahagiaan, atau diazab oleh Tuhan, gempa bumi, dan lain sebagainya, dari hukum alam yang kalian buat, yaitu kitab suci. Sedangkan kita tahu bahwa hukum-hukum alam ini diatur oleh suatu
yang kita punya sains gitu ya. Gempa bumi bukan karena dia homoseks, bukan berarti dia homoseks. Artinya pertama agama dan sains itu sama. Coba Anda lihat agama dan sains, ya kan? Agama bisa mencari kebahagiaan, sains bisa melalui apa? Melalui psikologi, ekonomi, sosiologi, antropologi, itu ada unsur-unsur kenapa manusia tidak bahagia nanti ya. Kalau ada nanti kita diazab oleh Tuhan, nanti nggak ditolong oleh Tuhan. Ya, sholat duha, sholat tahajud, itu bisa nambah rizki gitu. Oh benar. Tetapi kenapa orang kafir kok bisa hidup lebih bahagia, lebih. Nah, ini kan hukum alam juga. Manusia berasal dari Adam Hawa, yang satu manusia berasal dari monyet, yang satu kan hukum alam juga. Berarti sama. Sama sebenarnya sains dan agama itu sama. Nah, disinilah ya eh, kenapa Yusuf Kala dan Ahok itu kasus yang sama. Bisa berbahaya kalau manusia terus-terusan dianggap bahwa agama itu kebal terhadap kritikan, tetapi Anda mengikuti hal-hal tersebut yang dianggap bahwa inilah kebahagiaan hidup Anda. Ya kalau masalah iman ya sendiri-sendiri, jangan sampai masuk ke politik atau dikit-dikit orang dibantah untuk tidak mengatakan apa yang menurut mereka benar. Karena bila kita terus melakukannya ya habis waktu, uang, dan tenaga untuk melawan hukum-hukum alam. Satu-satunya cara untuk membuat kita tidak melakukan death spiral, mengikuti suatu yang salah, adalah kita harus membuat suatu sistem yang dapat men-triki pikiran kita untuk mencari suatu kebenaran. Dan itulah demokrasi yang berprinsip pada membebaskan manusia untuk menyampaikan suatu pendapat, eh, membiarkan perbedaan, dan tidak adanya kebenaran absolut. Karena dengan itu, manusia akan mencari kebenaran dan menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, dan juga menghindari kita dari satu sistem yang bisa kolaps bareng-bareng. Ya, sekian. Saya harap semua udah cukup terwakili dari video ini. Ya, ketika Anda mendengarkan video ini Anda merasa marah atau merasa ragu atau merasa terganggu, itu mungkin saja bukan karena Tuhan sedang menguji Anda, tapi mungkin saja itu adalah kebenaran yang masuk ke dalam keraguan Anda, melepaskan Anda dan membebaskan Anda. Karena ketakutan yang Anda rasakan itu mungkin karena seperti biasa, kebenaran itu bukan datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani. Stick to curiosity.